Nih lihat nih pasukan Ridwan Kamil nih. Ini ketangkap sama gue nih di RW 8 nih. Ini apa-apaan begini? Hah? Kalau mau main cengli, ini main curang begini apaan ini? Hah? Ngapain pakai Nah, ini. gabung-gabungnya? Hah? Nggak bisa ya. Ini gue harus lapor juga sama pengurus di RW 8 ini. Ini apa-apaan nih begini nih? Hah? Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja di Pilkada DKI Jakarta hari ini pertarungan politik yang begitu luar biasa, yaitu Pramono Rano Karno versus Ridwan Kamil Suswono. Nah, beredar kabar dalam beberapa video yang beredar hari ini, kita lihat saja bahwa kalau cara-cara Ridwan Kamil seperti ini, saya kira ya masyarakat DKI Jakarta tidak mungkin akan memilih Ridwan Kamil. Kita lihat saja sebuah brosur yang kemudian muncul di berbagai jalan begitu menunjukkan bahwa ada kepanikan besar terhadap Ridwan Kamil, ada kepanikan besar terhadap langkah yang dilakukan oleh sosok seorang Jokowi di situ. Kita lihat saja ya, ini kan bukan lembaga survei sebenarnya. Kok bisa-bisanya dalam brosur ini ya mengatakan mau pilih yang mana? Justru pertanyaan ini tidak boleh disampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta karena bisa menimbulkan perpecahan. Saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Ridwan Kamil dengan strategi-strategi mereka salah begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini justru masyarakat enggan untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Kita lihat saja. Ya, mau pilih yang mana? Nih, dalam pertanyaan ini begitu kan ya, dalam pertanyaan brosur ini mau pilih yang mana? Gubernur pilihan SBY, Prabowo atau Jokowi ya. Terus kemudian yang sebelahnya karena Pramono Rano Karno didukung oleh PDIP dan juga Amin Rais di situ, mau pilih yang mana? Gubernur pilihan Amin Rais, Megawati atau Oso. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian tidak boleh dilakukan apalagi menggunakan brosur-brosur seperti ini. Seharusnya pertanyaan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Nah, dengan adanya seperti ini justru ini akan menimbulkan perpecahan yang sangat-sangat luar biasa di Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya polarisasi yang dibangun ya oleh tim sebelah, tapi menunjukkan kekhawatiran besar terhadap apa yang ia lakukan ya selama ini. Padahal kita tahu Ridwan Kamil dan Suswono sudah pernah di-endorse oleh seorang Jokowi, tapi pada kenyataannya adalah ya masyarakat masih enggan untuk memilih itu. Nah, salah satu yang menjadi indikator kelemahan dari Ridwan Kamil ya cara-cara seperti ini begitu kan. Kemarin masalah soal blunder masalah soal perempuan, masalah soal janda dan sebagainya. Justru ini yang akan memperlemah apa yang kemudian dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi apalagi caranya ya? Nampaknya ketika Anies Baswedan mendukung Pramono Rano Karno dan mendeklarasikan diri pada waktu itu ya, kemenangan Pramono Rano Karno dan dahsyatnya anak-anak Abah di situ sudah menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas yang dilakukan oleh Pramono Rano Karno justru jauh dibandingkan dengan Ridwan Kamil Suswono. Sedangkan Ridwan Kamil Suswono ya mereka anjlok begitu kan. Karena dengan cara-cara strategi-strategi mereka yang ia lakukan. Mau apa coba? Mau akan terulang kembali di 2017 bagaimana Ahok dipenjara pada waktu itu soal penistaan agama. Apakah mau terulang kembali? Tidak, karena masyarakat hari ini sudah cerdas. Polarisasi yang dibangun untuk siapapun ya sudah terbantahkan dengan sekarang bahwa polarisasi di demokrasi modern sudah tidak dipakai lagi begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ya brosur-brosur seperti ini sudah mengatakan bahwa ya buat apa coba? Tujuannya buat apa? Apakah memframing bahwa masyarakat di Jakarta akan memilih Ridwan Kamil? Belum tentu juga. Karena strategi-strategi sudah lama ya dalam bahasa sekarang itu dianggap lagu lama begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini justru blunder kepada Ridwan Kamil, terus kemudian Jokowi pasti tahu begitu dengan adanya situasi dan kondisi di mana Jokowi pengaruhnya sangat lemah sekali, bahkan manuver sana sini ya sosok seorang Jokowi sudah lemah. Coba kita bayangkan, bandingkan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah rata-rata ya sejak awal mereka
banyak yang mendukung Ahmad Lutfi Tajasin. Pada kenyataannya, secara lembaga survei mereka sudah anjlok begitu kan. Dengan adanya apa? Andika di situ yang kemudian menjadi kekuatan PDIP dan bahkan di Jawa Tengah menjadi kekuatan lumbungnya PDIP yang Mak Banteng ketika turun tangan sangat luar biasa. Jadi sekarang ini kita lihat ya apa yang ia dukung dari seorang Jokowi sudah kehilangan cara-cara mereka. Apakah mau membangun polarisasi? Ya, masyarakat sudah cerdas hari ini. Coba kita lihat saja, banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan buat apa menebarkan seperti ini. Nih, sudah ketangkap basah dengan cara-cara seperti ini ya. Dulu memainkan polarisasi yang ada, sekarang sudah memainkan seperti ini. Coba kita lihat saja karena lembaga survei RK Suswono jeblok ya atau anjlok di situ mulai kampanye hitam. Kayaknya mau adu domba kekuatan di jalanan ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan ngacirlah masalah soal-soal kayak begituan. Ini banyak sekali ribuan di situ begitu kan. Buat apa juga ya membuat brosur seperti ini menanyakan mau pilih pemimpin yang mana? Justru ini akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa seolah-olah ya Ridwan Kamil dan timnya begitu kan kehabisan ya cara untuk mengalahkan Pramono Rano Karno sebenarnya. Coba kita lihat saja Anies Baswedan ya. Anies Baswedan sangat luar biasa mendukung Pramono Rano Karno. Justru ya di masyarakat di Jakarta sekarang ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Kabarnya anak abah ini bersatu untuk mendukung Anies Baswedan, untuk mendukung Pramono Rano Karno. Karena ini perintah langsung dari Anies Baswedan ya. Jadi masyarakat di Jakarta itu kan sangat rasionalitas begitu kan. Artinya seseorang itu ya bisa ditentukan dalam bisa didukung tokoh figur atau tokoh nasional seperti sosok Anies Baswedan dan dampaknya luar biasa dibandingkan sosok seorang Jokowi. Kita lihat saja seorang Jokowi di situ ya, secara gagasan ya mereka tidak permanen, tidak punya kekuatan apa-apa. Apakah mau main bansos? Apakah mau main sembako? Sudah tidak layak, sudah tidak level hari ini. Coba gagasan Anies Baswedan. Gagasan Anies Baswedan di situ adalah permanen. Mereka mengandalkan gagasan, mengandalkan apapun, dicaci maki apapun. Anies Baswedan tidak pernah tumbang dalam gagasan. Dan inilah yang dipertahankan Anies Baswedan sebagai bentuk pemikiran idealis. Jadi agak salah sih sebenarnya Ridwan Kamil menggunakan cara-cara seperti itu begitu. Saya kira langkah yang kedua adalah ya justru ini blunder. Padahal ya Ridwan Kamil sudah menggunakan Prabowo, sudah menggunakan Jokowi ya sebagai bentuk ya endorse apakah mereka punya pengaruh besar di Jakarta. Tapi tidak. Justru di Jakarta itu menjadi kekuatan yang berpikiran secara rasionalitas untuk cara memikir, untuk cara memilih begitu kan. Saya kira mau cara apa lagi saya nggak tahu, tapi yang jelas ya kelakuan-kelakuan seperti ini harus dihentikan begitu kan. Tidak baik bagi bangsa dan negara. Justru kalau ini benar-benar dilakukan ya ini sudah ketangkap basah di situ. Ya pakai pasti ya 01 begitu kan ya. Ini sudah jelas-jelas ketangkap basah. Nah, disinilah peran penting bahwa berbagai cara strategi dilakukan tapi tidak mumpuni kepada masyarakat. Sudah terbaca ya. Justru ini akan ada perpecahan di situ. Ini coba Bawaslu kerja dong, jangan bisa minta hak, mana tanggung jawab ya, serahkan ke pengawasan pemilu pada sebuah grup dari 3 angkatan ya. Tolong bantu jelaskan ada masalah apa Pak Abram disandingkan dengan para ketum pendukungnya. Nah itu permasalahannya. Kenapa ia masih menanyakan masalah soal mau pilih yang mana? Kalau toh pada hakikatnya menggunakan brosur ya untuk strategi dari Ridwan Kamil ya silahkan. Tapi jangan bawa-bawa ada PDIP, ada Amin Rais, terus kemudian ada Ibu Megawati, ada Pramono Rano Karno. Yang jelas-jelas ya ingin membandingkan kepada masyarakat. Padahal pertanyaan itu ya hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Jadi saya kira agak blunder sih sebenarnya strategi-strategi itu mau memainkan polarisasi yang ada ya, ternyata masyarakat tidak mampan dengan hal-hal kayak begituan. Masyarakat hari ini sudah cerdas melihat dengan situasi politik yang ada di Pilkada DKI Jakarta. Makanya dengan adanya seperti ini ya kalau Jokowi tahu pasti ini agak memalukan begitu kan ya. Coba kita lihat saja ya.
Pramono Rano-Karno sekarang ini sudah berada di atas angin. Ya. Saya kira apalagi Anies Baswedan sudah masuk gabung ya untuk mendukung Pramono Rano-Karno. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.